Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan sebuah renungan singkat pada Minggu Prapaskah yang pertama. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan belajar dari sikap Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mempertahankan prinsipnya, nilai hidupnya di tengah segala cobaan yang ia alami. Dan kiranya Engkau menuntun kami, supaya kami juga dapat meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Dan kiranya ini boleh berguna di dalam kami menjalani Minggu Prapaskah yang pertama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita memiliki tema dicobai namun disertai. Bacaan kita dari Injil Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Injil Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13 mengatakan demikian. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Saudara-saudara, apakah kita pernah salah mengambil keputusan atau salah langkah di dalam perjalanan hidup kita? Apakah kita merasa bahwa apa yang saya putuskan, apa yang menjadi tindakan saya sudah keliru? Padahal mungkin di satu sisi saya merasa bahwa ini merupakan kehendak dari Tuhan untuk kehidupan saya. Saudara-saudara, kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Seakan-akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus berada di padang gurun merupakan sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Tetapi keberadaannya di padang gurun itu karena pimpinan dari Roh. Dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam ayat tersebut, Roh memimpin dia ke padang gurun. Namun, ternyata tidak luput dari dicobai oleh iblis. Keberadaannya di padang gurun itu karena dituntun oleh Roh. Tetapi iblis tidak menyukai apa yang Tuhan sukai. Mungkin saja hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita berbuat baik, ketika kita berada di sebuah tempat yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan, iblis masuk untuk mencobai kita. Apakah kita mampu bertahan? Apakah kita mampu untuk tetap memegang nilai-nilai Kristiani? Saudara-saudara, Tuhan menempatkan kita bukan hanya bicara soal tempat secara fisik, tetapi soal keberadaan juga. Tuhan menempatkan kita di keluarga kita, Tuhan menempatkan kita di pekerjaan, Tuhan menempatkan kita di pelayanan, dan Tuhan menempatkan kita juga di lingkungan tempat tinggal kita. Mungkin saja kita merasa bahwa saya sudah keliru berada di keluarga ini. Saya sudah keliru untuk menerima pekerjaan ini. Bahkan mungkin saya juga keliru untuk melayani dalam bidang ini. Perasaan-perasaan itu muncul. Mungkin saja untuk mencobai kita. Kita boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Boleh terus menjalani kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Atau justru sebaliknya. Tema kita hari ini dicobai namun disertai. Saudara-saudara, mungkin kita merasa saat ini kita sedang dicobai banyak hal. Kita sedang dicobai tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang di luar nalar kita. Tapi kita
mari meyakini bahwa ketika kita dicobai, kita juga disertai oleh Tuhan. Bahkan mungkin ketika kita salah langkah, ketika kita salah mengambil keputusan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita. Dan kiranya hal ini bisa menjadi bahan refleksi kita di dalam perenungan Minggu Prapaskah yang pertama. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa kembali. Allah Bapa, pada saat ini kami memohon kepadamu supaya ketika kami dicobai, kami pun juga merasa bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami di dalam kehidupan ini. Sehingga kami boleh terus ada di dalam jalannya Tuhan. Dan kiranya kuasa Tuhan yang boleh terus menunjukkan tentang hal ini. Di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami boleh dijadikan alat di tangan Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan pada saat ini menuntun kami. Supaya kami pun juga boleh mengoreksi diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin.